Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022 menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, the New World Order NWO yang kita kenal dimotori oleh Illuminati dan Freemasonry punya program. Target mereka 2022, tahun 2022, jumlah populasi manusia di muka bumi ini sudah berhasil mereka batasi. Tahu tidak di angka berapa persen? Ini program mereka yang sangat menakutkan, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah bongkar sehingga jadi ketahuan. Tidak tanggung-tanggung jumlah yang akan mereka pangkas dari manusia yang hidup di bumi ini pada tahun 2022 menurut rencana mereka adalah 93% manusia habis. Berarti yang boleh hidup siapa? Cuma 7%. 7% itu siapa? Orang-orang pilihan mereka. Sekarang orang-orang sudah mulai mereka sortir, sudah mereka tentukan si fulan dengan keluarganya. Itu pun ada di antara keluarganya yang nggak lulus. Si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Yang lainnya program mereka akan dihabisi. Melalui apa mereka menghabisi? Melalui pertama food. Hati-hati, dengarkan ini baik-baik. Melalui food, makanan-makanan yang mereka ciptakan, minuman-minuman yang mereka buat, baik minuman mineral, makanan-makanan kaleng, makanan-makanan cepat saji, atau tanam-tanaman, sayur-sayuran, biji-bijian, bahkan buah-buahan. Kita dengar dengan genetika modification, ya, GMO. Ini berdampak dalam program mereka. Siapapun yang mengkonsumsi, yang memakan, yang menggunakan, ya, yang menikmati buah-buahan, sayur-mayur, biji-bijian, makanan cepat saji, minuman-minuman yang sudah menguasai pasaran dunia pada hari ini, orang ini pertama akan penyakitan, kedua punya kelainan mental, ketiga bisa digerakkan melalui satelit. Mau dijadikan apa? Mau dibunuh di tempat dengan cara tekan saja tombolnya dari Israel sana, maka semua yang sudah ada di darah kita, semua yang sudah ada di daging kita, di daging anak-anak dan keluarga kita, langsung plep, mati. Luar biasa yang mereka lakukan kepada kita, dan ini kepada umat manusia. Mereka nggak pilih-pilih ya, Muslim saja, tidak. Pokoknya dalam program The New World Order, program mereka yang boleh mengisi dunia ke depan hanyalah orang-orang mereka saja. Kalaupun ada orang-orang di luar mereka yang mempunyai loyalitas untuk mereka, hanya kalangan tokoh-tokoh dan keluarga pedagang-pedagang sukses dunia, para pemimpin-pemimpin yang memberikan sembah sujud mereka kepada Zionis internasional. Jadi melalui makanan. Negara manapun di muka bumi ini sekarang sudah berhasil mereka masuki, apalagi Indonesia yang sangat rapuh. Sekarang coba lihat Indonesia, apa saja diimpor. Apa saja diimpor. Yang paling vital, beras. Kurang apa sawah ladang kita di Indonesia ini? Impor.
Gula impor, garam impor, kedelai impor, bawang impor, jagung impor. Kayaknya kita ini bukan apa-apa di negeri sendiri, semua serba diimpor. Ada yang ngaku di Pekanbaru, dia punya mat muslim. Apa katanya? Sekarang kita ingin mencari beras yang asli, dicocok tanami oleh pribumi. Ternyata dibatasi tidak boleh lebih dari 1 ton, bahkan hanya sampai di angka 600 kilogram saja boleh dibeli. Ini akan dibeli oleh lapisan masyarakat luas kepada muslimat ini. Ditanya kepada toko-toko pribumi lainnya juga sama, sangat dibatasi. Tapi siapa yang mau beli beras impor, berapa mau dikasih? Ini akan berakibat kepada apa? Terpaksa kita mengkonsumsi. Ini dulu yang masih masalah, bukan masalahnya ini impor atau tidak, tetapi masalahnya sekarang bukan hanya mematikan ekonomi pribumi kita, para petani dan sebagainya. Di dalam beras-beras impor ini kita wajib curiga besar. Alasannya apa Ustadz? Alasannya firman Allah, alladzina kafaru yufsidun wa la yuslihun. Orang-orang kafir itu program mereka pasti untuk merusak. Wa la yuslihun, mereka tidak mungkin melakukan kebaikan. Ini Allah yang membantah. Asal dia orang kafir, dia memproduksi apa? Kita wajib curiga. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan kalau orang kafir melakukan sesuatu, apakah sesuatu itu biasa atau terkesan agak baik sedikit, kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepadanya. Kata siapa tadi? Kalau orang kafir yang melakukan sesuatu dan itu umpamanya dianggap sesuatu kebaikan, wajib curiga. Kebalikannya, kalau muslim yang bagus, muslim yang baik, melakukan sesuatu yang kesannya agak salah atau mungkin keliru menurut kamu, wajib datangkan 1000 lebih alasan untuk berbaik sangka kepadanya. Begitu ya, jangan dibalik. Selama ini yang kita dengar itu logikanya dibuat terbalik. Kalau dari muslim aja curiga aja bawaannya. Tapi kalau sudah dari kafir, kalau sudah dari mata sipit, kalau sudah dari asing, oh dah kayaknya itu sudah. Wahai hamba-hamba Allah, saudaraku, melalui food mereka punya target mengatur kita melalui satelit dengan makanan yang kita masukkan, dan makanan itu menjadi bahagian dari darah kita, bahagian menjadi daging kita. Seharusnya kita sekarang ini di akhir zaman wajib memprioritaskan standar makanan menurut Al-Quran. Standar makanan menurut Al-Quran apa bunyinya? Halalan thayyiban. Ini standar makanan menurut Al-Quran. Kalau ditanya pemuda akhir zaman, maka target mereka nomor 1 memang pemuda. Pemuda di sini baik laki-laki ataupun perempuan, ya. Ini jadi yang pertama melalui food, ya. Jadi yang Allah perintahkan kita itu agar kita konsumsi adalah halalan thayyiban. Yang halal, lagi thayyib. Kalau halal, targetnya adalah kepada ruh kita, ibadah kita, dan doa kita. Doa. Kalau thayyib, targetnya adalah kepada kesehatan kita, targetnya kepada akal kita, dan targetnya kepada mental kita. Baik, tahu tidak, makanan-makanan yang punya kandungan GMO, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ikan-ikan yang bukan ikan laut ya, yang masih agak steril sekarang ini adalah ikan-ikan laut, ikan-ikan tambak ya, ikan tambak, ikan kolam yang sudah mengandalkan pelet,
apalagi lele yang rata-rata dipelihara dan dikasih pelet, ayam yang sifatnya unggas rata-rata mengandung pelet, bahkan binatang berkaki 4 sekelas kambing, sapi, kerbau.